Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah Elisa ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehazi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkata Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti itu juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Kasih setia Tuhan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun, sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorak, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah-megah. Menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Sebab Engkaulah semara kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami ditinggikan. Sebab milik Tuhanlah perisai kita, milik yang kudus Israellah Raja kita. Aku hendak
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak akan mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Kamulah bangsa terpilih, kaum imam yang rajawi, dan bangsa yang kudus. Kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang-Nya yang menakjubkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus, karangan Santo Matius. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada para rasul, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya dia takkan kehilangan pahalanya. Demikianlah sabda Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara-saudara sekalian, perkataan Yesus ini banyak menyingkap martabat gerejanya. Terutama bagaimana gereja menerima dan mempertahankan kasih karunia Allah. Begini maksud saya. Sebagai umat Kristiani, kita tahu bahwa barang siapa percaya kepada Sang Putra Allah tidak akan binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Demikianlah janji Tuhan kepada umat manusia dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Namun, apakah saudara-saudara tahu bahwa barang siapa menerima dan menghormati utusan Tuhan, ia juga akan menerima kasih karunia-Nya melalui utusan itu. Contohnya, utusan Tuhan bernama Elisa tinggal di Samaria sekitar 850 tahun sebelum Masehi. Seorang wanita yang kaya dan berpengaruh yang tak memiliki anak di Sunem. Nah, kota Sunem ini 93 km di sebelah utara Yerusalem, memberi penginapan dan makanan untuk Elisa. Dan sang nabi memberinya anugerah dengan mengatakan, tahun depan pada waktu seperti ini juga engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Ibu itu tidak percaya dan dia mengatakan, Nabi, janganlah mengecewakan saya. Dan wanita itu ternyata mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki seperti yang dikatakan oleh Elisa. Nah, saudara-saudara, ini terjadi pada masa Perjanjian Lama. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Apa yang terjadi di tahun Masehi setelah Yesus datang sampai sekarang? Saudara-saudara, sejak awal gereja mengakui adanya doa perantaraan para kudus. Hal ini menjadi tradisi di gereja Katolik. Hingga saat ini,
Jika kita masuk ke dalam gereja Katolik, kita akan menemukan beberapa patung orang suci. Saya tahu di Jakarta ada gereja Tresia, ada patung Tresia, biasanya ada patung Santo Yosef, patung Maria, paling tidak. Di Roma, bahkan patung-patung semua 12 rasul ada di situ, di Vatikan. Dengan hadirnya agama Protestan, tradisi menghormati orang suci lalu dianggap sebagai menyembah berhala. Tidak ada patung para kudus di dalam gereja Protestan. Bahkan salibnya pun tidak ada tubuh Yesusnya. Dan tidak ada lagi devosi kepada orang-orang suci. Hal ini menjadikan gereja lebih miskin. Dan seiring dengan hilangnya tradisi penghormatan orang suci, hilang pula suksesi apostolik, terputus. Jadi dari paus yang pertama, paus yang terakhir itu tidak lagi mau diakui oleh orang Protestan, Kristen Protestan. Ada di Roma itu ada 4 basilika. Basilika pertama itu bukan Santo Petrus yang